"Saya pamit ya Bu, terima kasih sudah diizinkan kos di sini," kataku. "Iya sama-sama Ron, hati-hati ya, semoga cepat lulus kuliahnya," jawab ibu kos. "Iya Bu, terima kasih." Itulah perpisahanku dengan ibu kos. Dan sekarang aku sudah berada di mobil menuju rumah Tante Vera yang akan menjadi tempat tinggalku selanjutnya sampai lulus nanti. Namaku Roni, mahasiswa semester 3 yang berasal dari kampung, yang bercita-cita mengubah nasib dengan berkuliah guna mencari pekerjaan yang lebih baik. Hari ini aku putuskan untuk tinggal bersama Tante Vera, sekalian membantu dan menemaninya ketika ditinggal Om Rudi dinas keluar kota. Sebenarnya sudah sejak dulu Tante Vera menyuruhku tinggal di rumahnya, tapi selalu kutolak karena tak enak. Juga ingin belajar hidup mandiri, jauh dari orang tua. Walau sebenarnya jarak dari kampus ke rumah tante lebih dekat, tapi aku malu jika tinggal di sana. Apalagi bila sewaktu-waktu adik kecil bangun saat ada Tante Vera. Tante Vera berusia 38 tahun dengan kulit putih bersih, rambut panjang sepinggang, dan senyum manis dengan adanya lesung pipi. Namun aku lebih sering melihat titik besar yang mengagumkan serta bukit belakang yang terlihat indah, yang semuanya diselimuti untuk menjaga dari mata yang kurang baik. Tak terasa, karena asiknya melamun dan membayangkan bentuk serta tekstur titik besar, aku sampai lupa kalau sudah sampai di rumah Tante Vera yang memiliki halaman yang luas. Di teras, aku disambut dengan pelukan dari Tante Vera yang belum berangkat kerja dan menunggu kedatangan ponakan kesayangannya ini. Tapi aku malah grogi dengan momen ini. Terlebih ada yang mengganjal dalam pikiranku dan perlahan membangkitkan gejolak muda dalam diriku. Dulu waktu kecil, aku sering mendapat momen ini dari Tante Vera. Namun sekarang beda cerita, apalagi umurku sudah bertambah dewasa. "Akhirnya kamu kesini juga, Ron. Tante seneng deh ada temennya." Iya Tan, Roni juga seneng kok." "Kamu kenapa? Sakit? Kok pucat gitu mukanya?" tanya tante sambil terus memandangku. "Enggak Tan, mungkin cuma capek aja, lagi banyak tugas di kampus," jawabku yang kubuat sesantai mungkin, walau sebenarnya pikiranku sudah kemana-mana. Bagaimana tidak, bila baru datang sudah dapat keindahan yang tak bisa dielakkan lagi, ditambah dengan sentuhan dari tekstur titik besar walau masih ada penghalang. "Ya udah masuk yuk, tante sudah siapin kamar buat kamu," kata tante.
Lalu ku ikuti Tante Vera dari belakang sambil membawa barang-barangku yang jumlahnya tak banyak. Dari jarak ini aku bisa melihat kalau bukit belakang sedang terjadi gempa kecil yang membuat sering bergerak tak menentu. Tapi Tante Vera tak menyadarinya. Baru awal masuk, aku sudah dapat berbagai tontonan keindahan dari berbagai bentuk yang membuat mataku tak bisa berpaling, dan akan terus aku alami sampai lulus nanti. Ini kamar kamu, Ron. Sudah Tante beresin. Semoga kamu betah ya. Iya, Tan, makasih. Oh iya, Om Rudi kemana, Tan? Tanya aku. Seketika wajah Tante Vera berubah murung saat aku bertanya begitu. Biasalah, Ron, dia sibuk terus sama kerjaannya. Jarang ada waktu buat Tante. Pagi ini aja baru berangkat ke luar kota. Seminggu katanya. Tapi biasanya lebih. Terlihat wajahnya jutek. Meski begitu, tak mengurangi cantiknya, dan malah terlihat semakin cantik. Apalagi titik besar akan semakin mengembang dan membuatku tak bisa berpaling. Ya udah, kamu istirahat dulu. Tante mau ngecek salon sebentar. Kalau perlu apa-apa, telepon saja ya. Iya, Tan, makasih, jawabku. Dan Tante Vera pun pergi, sedangkan aku masuk kamar dan beristirahat. Sayang sekali, wanita secantik dan seanggun Tante Vera sering ditinggal pergi. Apa tidak khawatir jika ada yang ambil? Padahal ada titik besar dan bukit belakang yang jarang bisa dilihat langsung keindahannya. Walau masih diselimuti, tapi tetap saja berbentuk. Aku merasa hidupku akan berubah selama tinggal di rumah Tante Vera. Pasti akan banyak hal yang bisa aku pelajari untuk masa depan. Kamar ini membuatku nyaman karena dilengkapi AC yang menjadikan tidurku pulas dan bangun saat perutku berbunyi, yang ternyata sudah jam 1 siang. Aku menuju ke dapur untuk makan, tapi saat melihat ke halaman belakang, tampak ada yang menarik mata ini untuk melihatnya sejenak. Bentuk dan juga warna dari benda pembungkus sedang berjejer rapi menunggu giliran untuk dipakai. Dan karena Tante Vera tak punya pembantu, jadi dia mengerjakan semuanya sendiri. Andai aku diizinkan untuk membantu Tante Vera yang diawali dengan benda yang sedang dijemur, pasti akan senang karena secara tidak langsung menyentuh dalam bayanganku. Kugelengkan kepala agar pikiran ini kembali fokus dan tidak terlalu jauh berharap. Yang jelas tak mungkin terjadi, dan lebih baik aku makan. Selain cantik, ternyata Tante Vera ini jago masak, sampai membuatku tambah 2 kali. Saking enaknya. Dan setelah kenyang, aku kembali mulai mengantuk.
Tapi aku memilih ke ruang tengah untuk menonton TV, sekalian menunggu Tante Vera pulang. Karena masih sungkan dengannya bila di sini cuma makan dan tidur. Baru TV ku nyalakan, Tante Vera membuka pintu sambil tersenyum padaku, lalu menuju ke arahku dengan jalan bak seorang model yang sedang melakukan show. "Kamu sudah makan, Ron?" tanyanya saat sampai di sebelahku, dan langsung ikut duduk. "Sudah, Tan, baru aja," kataku sambil melihatnya sebentar karena takut jika sampai salah fokus. Apalagi bila dilihat dari pakaian yang dikenakan Tante Vera, dalamnya putih yang ditutup dengan blazer abu-abu yang membuat aura tersendiri untukku yang melihatnya. Selanjutnya, suasana menjadi hening karena Tante Vera sibuk dengan HP-nya, sedangkan aku memilih fokus ke TV, sembari sesekali melirik titik besar yang menjadi pusat perhatian. Iya, besok kamu kalau ke kampus pakai motor tante aja ya. Gak usah naik ojek, sayang uangnya bisa ditabung, kata tante. Gak apa-apa, Tan, kiriman Roni masih cukup kok, Tan, jawabku. Lagian bisa tinggal di sini aja saya sudah senang kok, jawabku lagi, yang masih tak berani melihat wajah Tante Vera terlalu lama. Nanti bisa-bisa fokusku ke yang lain. Justru tante malah seneng kamu mau tinggal di sini, Ron. Menemani tante mengobrol, sama bisa bantu-bantu. Kan kamu masih muda, jadi pasti tenaganya masih kuat, kata Tante Vera. Kan ada Om Rudi, Tan, kataku. Sontak Tante Vera meletakkan HP-nya dan menggeser duduknya menghadap ke arahku, lalu menarik nafas panjang. Kenapa, Tan? Tanyaku bingung. Tante minta jangan tanya atau ngomong apapun soal om kamu, katanya, lalu bangkit dan berjalan ke kamarnya. Entah kenapa, tapi sepertinya mereka sedang ada masalah yang tak ingin dibicarakan padaku. Terlebih Tante Vera yang sejak tadi selalu menghindar jika ku tanya tentang Om Rudi. Karena tak enak dengan Tante Vera, aku bangkit dan menuju kamarnya untuk minta maaf. Tok tok tok. Masuk aja, Ron, gak apa-apa, kata Tante Vera dari dalam. Dan perlahan aku melangkah masuk. Terlihat Tante Vera duduk di pinggir kasur dengan wajah yang agak sedih serta tetap sendu. Maafin Roni ya, Tante, kalau buat salah, kata aku minta maaf. Kamu gak salah kok, Ron, cuma keadaan Tante aja yang salah, jawabnya. Tante Vera tetap menunduk sambil menaikkan tangannya yang kulihat di jarinya tak ada cincin yang biasa dipakai, dan menguatkan dugaanku bila ada masalah besar.
Aku beranikan untuk duduk di samping Tante Vera yang masih terlihat sedih. Saat ini yang ada dalam pikiranku hanya bagaimana cara membuat Tante Vera tersenyum kembali. Ron, apa Tante gak cantik lagi ya? Sontak aku langsung melihat wajah Tante Vera yang juga melihatku. Maksud Tante? Tanya aku bingung. Iya, Om, kamu sudah jarang ada waktu buat Tante. Selalu sibuk sama kerjaannya. Bahkan sering keluar kota berminggu-minggu, ninggalin Tante dan gak mau bantuin ngurus rumah. Katanya panjang lebar. Mungkin lagi sibuk, Tan. Jawabku sok bijak. Sesibuk-sibuknya dia, masa gak inget sama kewajibannya juga, Ron? Tante ini wanita loh, masih butuh kebutuhan dan bantuan. Tapi udahlah, gak penting. Katanya sebel. Aku bingung harus menjawab apa, karena aku sendiri belum sampai tahap ini. Dan kalaupun aku memberi nasihat, belum tentu Tante Vera setuju karena faktor usia. Aku mendekat dan ku pegang tangannya untuk menenangkannya. Sabar, Tan, mungkin ini ujian buat Tante biar bisa lebih sukses lagi, kataku bijak, namun pikiran mulai goyah. Bagaimana tidak, ini adalah jarak yang cukup dekat untuk sampai di titik besar yang selalu menghias pikiran dan membuatku penasaran dengan tekstur yang asli. Tante capek, Ron, ngurus semua sendiri, katanya, lalu menyenderkan kepalanya di pundakku. Mungkin Tante Vera sudah lama tidak diberi kebutuhan oleh Om, jadi seperti ini. Kalau Tante izinin, Roni siap membantu, kataku cukup nekat. Padahal aku tahu apa jawaban Tante Vera, jadi pasti tidak akan terlaksana. Kamu serius mau bantu Tante, Ron? Tanya Tante Vera sambil melihat wajahku. Dan hanya aku jawab dengan anggukan. Tante seneng banget, Ron. Apalagi kamu masih muda, jadi pengalaman buat Tante. Sekalian Tante ajarin biar kamu jadi pria dewasa nantinya, Ron, jawab Tante menjelaskan. Ini di luar dugaanku. Bahkan seperti mimpi saja, aku bisa ikut membantu Tante Vera yang cantik dalam mengerjakan apa yang tidak Om kerjakan. Kalau gitu sekarang bantu Tante, Ron, buat potong rumput yang sudah panjang ini. Sekalian nanti kamu gosok bagian bawahnya supaya lebih enak dipandang mata, kata Tante Vera semangat. Sepertinya memang benar, sudah lama Tante Vera mengerjakan semuanya sendiri. Terlihat bagaimana dia terburu-buru menyuruhku membantunya. Tapi karena ini pertama buatku, jadi masih agak susah dan harus diajari beberapa kali sama Tante Vera
Sampai akhirnya rumput itu berhasil aku gundul dan lanjut ku gosok bagian bawahnya. Terlihat Tante Vera senang sekali sambil memberiku kata penyemangat yang membuat daya juangku semakin meningkat untuk menyelesaikan semuanya. Dan karena baru pertama kali ini membantu Tante Vera, jadi aku cepat lelah dengan tenaga yang terkuras yang dilihat oleh Tante Vera dengan senyuman. Kami sama-sama kelelahan, padahal baru setengah pekerjaan yang selesai. Tapi karena masih banyak waktu, jadi kami memilih untuk istirahat dulu supaya nanti semangat lagi. Hari-hari berikutnya, aku selalu membantu Tante Vera mengerjakan semuanya. Dan Tante Vera selalu mengajariku menjadi pria dewasa dengan pengalamannya. Walau Om sudah pulang dari luar kota, tapi tetap aku yang menggantikan tugasnya membantu Tante Vera. Karena tenagaku lebih kuat serta bisa lebih rapi. Kini tugas wajib Om Rudi aku gantikan selama aku tinggal di sini. Bahkan hasilnya juga nampak lebih baik dari yang dulu, kata Tante Vera. Gimana menurut kalian? Apakah aku harus selalu membantu Tante Vera? Meskipun menyenangkan, tapi sebenarnya itu salah. Atau sebaiknya aku menghentikan semua ini. Apa yang harus aku lakukan? Tulis komentar kalian di bawah dong. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya.